Selamat siang, perkenalkan nama saya Grace Christine Ruth dari kelas 12 TRRH 2 dan di video ini saya akan menceritakan isi dari video tentang berseri atau belajar sejarah Riau mengenai suku orang laut yang berada di Indragiri Hilir dan juga Bagan Siapi-Api menuju kota Pusaka. Laut atau suku laut harus didefinisikan menurut konsep Melayu tua dan Melayu muda. Nah, orang laut merupakan salah suku yang tergolong dalam ras Melayu tua. Bukan hanya suku orang laut saja yang tergolong dalam ras Melayu tua, tetapi juga suku Bajau, suku Iranun, suku Muka Kuning, dan suku Sulu, serta suku lainnya. Suku Melayu tua masuk ke Nusantara, tepatnya sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Suku Melayu tua masuk ke Nusantara sejak 300 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Dan suku Melayu dan ras Melayu muda memiliki beberapa suku seperti suku Bugis, suku Banjar, Melayu, Minang, Jawa, dan lain sebagainya. Orang laut memiliki 155 suku dan 100 suku diantaranya terdapat di Indonesia, terutama di Kepulauan Riau. Suku orang laut yang terdapat di Kepulauan Riau bukanlah suku orang laut yang asli, melainkan suku orang laut yang asli berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Orang laut ini bermula pada masa kerajaan Prahu sampai pada akhir era zaman kerajaan Sriwijaya atau kerajaan maritim. Mana orang laut atau suku orang laut dapat mengambil peran dalam mendukung berlangsungnya sistem kerajaan atau masa kerajaan Sriwijaya. Ketika runtuhnya kerajaan Sriwijaya, maka mereka semua pindah ke daerah Bintan, dan di sana mereka bertemu kerajaan yang dipimpin oleh bangsa suku laut atau bangsa orang laut. Setelah bertemu dengan kerajaan orang laut atau suku laut, kemudian mereka pergi ke daratan dan bertemu dengan kerajaan Malaka. Dan kerajaan Malaka ternyata juga didukung oleh suku orang laut atau bangsa orang laut. Runtuhnya kerajaan Malaka, maka dibangunlah kerajaan Johor. Akan tetapi, bangsa orang laut tidak mendukung sistem kerajaan atau masa kerajaan Johor karena kepala kerajaan mereka yang berbeda, di mana kerajaan Johor memiliki kepala kerajaan yaitu Datuk Bendahara, sementara bangsa orang laut dengan kepala kerajaan yaitu seorang sultan. Dan hal inilah yang membuat mereka tidak dapat saling mendukung. Dan pasca runtuhnya kerajaan Johor, maka berdirilah kerajaan Siak Sri Indrapura, yang dimana bangsa orang laut sangat mendukung sistem pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura tidak bisa dilepas dari dukungan bangsa orang laut, maka harus ada dan diwajibkan di dalam sistem pemerintahan ada bangsa suku orang laut yang harus menjabat menjadi salah satu petinggi di dalam kerajaan. Dari hal inilah kita dapat mengetahui bahwa bangsa orang laut atau suku orang laut sangat berperan penting dalam kemajuan atau dalam mendukung setiap kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, baik itu kerajaan Malaka, kerajaan Johor, kerajaan Melayu, dan juga kerajaan Sriwijaya. Kesimpulannya, orang laut ini atau bangsa orang laut sudah berada di Indonesia sejak dari 1500 tahun sebelum Masehi, di mana bangsa tersebut memiliki keterkaitan dengan kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam segmen Bagan Siapi-Api menuju kota Pusaka. Ternyata di kota Bagan Siapi-Api terdapat beberapa peninggalan-peninggalan dari zaman kolonial atau zaman Belanda pada saat menjajah Indonesia dan menjajah kota Bagan Siapi-Api. Peninggalan-peninggalannya yang pertama terdapat Water Ledeng. Water Ledeng dibangun pada tahun 1924 dengan biaya hampir mencapai 40.000 gulden. Tapi pada saat pembuatan Water Ledeng ini tidak secara terus-menerus, melainkan bangunan ini dibuat secara bertahap karena memakan biaya yang banyak.
Dan waternya atau airnya diambil dari air laut yang disaring dan disterilisasikan menjadi air tawar atau air yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Ada Rumah Sakit Pratomo yang berdiri pada tahun 1910, di mana Dr. Pratomo merupakan salah satu dokter tamatan dari Stovia yang berada di Bagan Syapi-Api. 3. Tangsi Suster. Tangsi Suster merupakan sebuah kerajaan Katolik terbesar yang ada di Bagan Syapi-Api dan merupakan gereja yang pertama di Bagan Syapi-Api. 4. Ada Rumah Medana. Syapi-Api ternyata juga berkembang sebuah aliran rumah sulu yang pertama kali dipimpin oleh Khalifah Utsman. Dengan peninggalan-peninggalan zaman kolonial Belanda ini yang berada di kota Bagan Syapi-Api, membuat Bagan Syapi-Api menjadi banyak dikunjungi serta dapat membawa Bagan Syapi-Api menuju kota pusaka atau kota Indonesia dengan peninggalan-peninggalan kolonial zaman Belanda yang dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang bisa berkunjung ke Bagan Syapi-Api atau bisa dilihat oleh siaran-siaran yang ada di televisi. Karena berhubungan dengan pandemi sekarang, maka Bagan Syapi-Api tidak membuka untuk masyarakat umum, hanya untuk keperluan-keperluan penelitian, maka mereka dapat membuka dan memberikan waktu untuk yang peneliti-peneliti akan lakukan terhadap peninggalan-peninggalan dari zaman kolonial Belanda ini.